Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Fauzar dan istri saya. Eda Kartika. Ya, kami dari Kota Bengkulu. Kami mengikuti training ataupun pelatihan ini sangat senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa. Saya Rahadian Pramulana. Kami peserta PSPA level 1 atau level dasar dari Provinsi Bengkulu. Untuk acara ini alhamdulillah kami seperti mendapat pencerahan dan seperti mendapat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayah bunda hebat sekalian. Untuk yang belum memberikan absennya, mohon untuk segera mengisi di live chat. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, ayah bunda? Alhamdulillah terdengar Bu Nita. Yes. Terdengar Bu Nita. Yang terhormat Ibu Siska Yudhistira Masardi yang sudah bergabung di tengah-tengah kita hari ini, semoga selalu sehat. Sebagai praktisi parenting yang hari ini mengisi kegiatan kita, yang terhormat Ketua Yayasan Fatma Al-Islami Dr. Heri Budianto MSI, dan yang terhormat Kepala Sekolah SD Fatma Kenanga Ibu Amnalia Agustina SPI, dan juga yang terhormat Ketua Komite SD Fatma Kenanga Ibu Lucy Haryanti SH, dan juga Ayah Bunda hebat SD Fatma Kenanga yang sangat kami cintai. Kalau kata anak-anak zaman sekarang itu terlaf-laf, yang hari ini memberikan waktu terbaiknya untuk bergabung di sini dalam kegiatan bincang santai membangun harmoni pembelajaran di masa pandemi. Salawat serta salam puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat kasih sayang dan rahmatnya memudahkan kita untuk hadir hari ini pada kegiatan yang sangat-sangat bernilai kalau menurut saya, karena orang tua pun butuh untuk belajar. Hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk belajar, dan kami juga selalu memanjatkan sholawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu dan teknologi seperti sekarang ini. Apa kabar ayah bunda hebat hari ini? Semoga, tadi saya ulangi, selalu sehat ya. Apa kabar Ketua Komite SD Fatma Kenanga, Bu Lucy, apa kabar? Terima kasih Bu Nita. Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga semuanya sehat ya Bu. Alhamdulillah. Sinyalnya oke Bu? Alhamdulillah sinyalnya jelas ya. Alhamdulillah. Kepala sekolah kita Bu Lia, apa kabar Bu Lia? Alhamdulillah baik Bu Nita. Alhamdulillah. Jelas suara saya Bu Lia ya? Iya, sangat jelas sekali. Selanjutnya Ketua Yayasan Fatma Al-Islami sudah berada di tengah-tengah kita. Ya, Bapak lagi berusaha untuk bergabung. Mudah-mudahan Bapak bisa segera bergabung bersama kita. Apa kabar Bu Siska? Nah, ada Pak Heri. Pak Heri, apa kabar Pak Heri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Ya. Bagaimana sinyalnya Pak? Suaranya cukup jelas sampai ke Bogor? Bagus Bu, alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Bu Siska Yudhistira Masardi, nah sudah dibuka. Yang bertanya-tanya mana sih Bu Siska? Nah di sini ada Bu Siska Yudhistira Masardi. Apa kabar ya Bu? Assalamualaikum Bu Lia, Bu Anita dan semua teman-teman sini, Pak Heri, apa kabar? Semoga semua sehat. Ya, suara saya apakah terdengar jelas Bu?
Dengar Bu, Ya. terdengar dengan sangat jelas. Apakah suara saya mewakili dari warga Bengkulu ini terdengar jelas sampai Bekasi? Alhamdulillah jelas Bu, nyaring. Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan bincang interaktif. Bu Siska nanti mohon bersabar dengan keluhan-keluhan dari orang tua ini ya Bu, yang sudah angkat tangan kayak menjadi guru-guru di rumah gitu. Ya, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dan hari ini kita kegiatannya cukup panjang, harapannya nanti semua orang tua bisa memberikan pertanyaan, bisa menanggapi apa yang menjadi permasalahan selama ini menghadapi anak-anak ketika mereka harus belajar di rumah. Ketika di sekolah, anak saya baik-baik saja, tetapi kenapa ya ketika saya jadi guru mereka jadi seperti ini. Oke, nah sekarang saya akan membacakan susunan acara kita. Yang pertama pembukaan, lalu ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Pak Rahman Hamid, dan berikutnya adalah kata sambutan. Selanjutnya pemaparan materi, nanti ada materi yang disampaikan oleh Bu Siska selama 1 jam 30 menit. Jadi di situ nanti ada pemaparan slide-slide, dan setiap slide nanti akan diberikan waktu setelah Bu Siska selesai untuk orang tua menanggapi, memberikan pertanyaan supaya supaya tidak bosan. Nanti ditinggal ke kondangan lagi kalau misalnya sejam setengah diisi semua dengan materi. Tiba-tiba ada yang tidur, ada yang kemana. Selanjutnya nanti kita akan ada foto. Ya Bu Siska, nanti kita foto ya Bu ya. Boleh. Iya, ada foto di terakhir sesi. Dan saya beritahukan kembali acara kita ini live di Facebook SD Fatma Kenanga. Jadi orang tua nanti bisa memberikan testimoni dan sarannya atau pesannya kepada kegiatan kita hari ini. Oke. Selanjutnya ini adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Pak Rahman Hamid. Kepada Pak Rahman Hamid saya persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجمع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman Hamid. Semoga pembacaan Al-Quran ini yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya adalah kata sambutan. Yang pertama saya persilakan kepada Ketua Komite SD Fatma Kenanga, Ibu Lucy Haryanti SH. Kepada Ibu saya persilakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Anita memberikan kesempatan saya memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, alhamdulillah wa syukurillah yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul meskipun lewat Zoom seperti ini, bisa bertatap muka. Banyak terima kasih saya ucapkan kepada SD Fatma Kenanga yang sudah mengadakan acara webinar ini. Terima kasih banyak. Yang saya hormati yang pertama Bapak Dr. Heri Budianto MSI selaku Ketua Yayasan, Ibu Kepala Sekolah Amnalia Agustina, Ibu Anita dan para guru Fatma Kenanga, dan yang paling saya hormati dan yang kita tunggu-tunggu ya Ibu Siska Yudhistira Masardi. Terima kasih Ibu sudah mau memberikan maksudnya mengisi materi, memberikan tentang membangun harmoni pembelajaran anak di masa pandemi. Terima kasih juga kepada wali murid ya berpartisipasi. Alhamdulillah ada seminar ini. Semoga dengan adanya webinar melalui Zoom ini kita akan dapat ilmu ya, maksudnya dapat pencerahan tentang bagaimana sih yang kita hadapi di masa pandemi seperti ini menghadapi anak-anak dalam masa pembelajaran mereka. Saya paham sekali bagaimana keluhan orang tua sekarang, masalah-masalah yang dihadapi orang tua. Bersyukur sekali SD Fatma Kenanga sudah mengadakan ini. Bermanfaat. Itu saja. Kelas B, C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lucy untuk kata sambutannya yang mewakili mama-mama banget ya, bagaimana hiruk pikuknya menjadi guru di rumah. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Fatma Kenanga, Ibu Amnalia Agustina SPI. Kepada Ibu saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Nita. Yang saya hormati Ketua Yayasan Fatma Al-Islami, Bapak Dr. Heri Budianto MSI. Yang saya hormati juga Ibu Siska Yudhistira Masardi, yang dalam hari ini akan memberikan banyak cerita tentang bagaimana kita berdamai dengan kurikulum di masa pandemi. Dan yang saya hormati juga Ketua Komite SD Fatma Kenanga, Ibu Lucy Haryanti SH, dan segenap wali murid SD Fatma Kenanga yang sudah menyempatkan hadir pada parenting kita pada hari ini. Dan semua guru yang sudah bertugas dan juga sudah menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Ayah dan bunda yang saya hormati, pada pagi hari ini kita bertemu ya, alhamdulillah setelah 2 minggu yang lalu kita bertemu dengan dalam rapat bersama Ketua Yayasan mengevaluasi bagaimana pembelajaran kita selama 3 bulan terakhir ya sebelum kita mid semester kemarin, dan hari ini kita melakukan parenting sebagai bentuk evaluasi dari SD dan juga yayasan menghadapi pembelajaran yang akan datang.
Dan sebelumnya saya informasikan mungkin ini berita yang bahagia ya, untuk minggu depan kita sudah mulai pembelajaran pendalaman materi yang sebelumnya hanya kita bergilirkan antara kelas bawah dan kelas atas, tapi untuk minggu depan kita sudah mulai mix antara kelas atas dan kelas bawah. Jadi untuk 1 minggu ke depan semua anak akan mendapatkan pendalaman materi. 11 kelas itu akan kita lakukan dalam 1 minggu. Seperti itu. Jadi nanti jadwalnya akan di-share oleh wali kelas, berikut jadwal dan juga tempat anak-anak belajar. Nah, kemudian ayah dan bunda, pada hari ini kita melakukan parenting ya, sebagai evaluasi. Kemarin saya dan Dewan Guru melakukan evaluasi bahwa pada 3 bulan ini dan 2 bulan pertama ayah dan bunda sangat semangat untuk mendampingi Ananda melakukan proses pembelajaran di rumah, tetapi ada penurunan kurva pada bulan September yang lalu. Maka pada bulan Oktober ini kita ingin meningkatkan semangat kembali, baik itu juga dari sisi guru, kemudian juga anak-anak dan juga orang tua. Jadi kita sebenarnya tidak hanya orang tua yang sudah mengalami penurunan dan mungkin jenuh ya dengan kondisi pembelajaran yang tidak tatap muka seperti ini, akan tetapi juga guru butuh energi baru untuk kita menjalani pembelajaran yang hidden kurikulum seperti ini ya, mungkin tidak ada dalam kurikulum yang normal. Maka sekolah tidak hanya sampai di sini saja, akan tetapi terus bergerak dan juga kita memenuhi kebutuhan orang tua dan siswa, begitu juga dengan kebutuhan dari guru. Maka dari itu, untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan ini bisa membangkitkan semangat kita untuk menghadapi pembelajaran sampai nanti ujian semester. Seperti itu, jadi saya berharap ayah dan bunda dan juga Dewan Guru, kita semua belajar bersama ya untuk kita mendapatkan ilmu baru, dan mungkin nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan dipersilahkan gitu ya. Kita membagi 2 sesi, ada materi, kemudian nanti akan diselingi dengan tanya jawab. Silahkan, nanti akan diatur oleh Bu Nita, dan mudah-mudahan semua pertanyaan dari orang tua nanti bisa dijawab dengan baik oleh Bu Siska. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Siska yang mau menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita untuk menyemangati dan juga memberikan ilmu baru bagi orang tua dan khususnya juga guru-guru SD Fatma Kenanga. Dan ini adalah hal yang sangat kita butuhkan ya untuk bisa bertahan dan juga selalu berinovasi dan juga bergerak untuk memberikan pembelajaran terbaik untuk siswa-siswa kita. Itu saja mungkin dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia untuk kata sambutannya, dan dari kata sambutan tadi ada berita bahagia juga yang sudah disampaikan untuk pendalaman materi kita mulai Senin depan itu sudah bisa membuka 11 kelas ya. Jadi itu juga memberikan salah satu solusi untuk anak-anak bisa bertatap muka dengan gurunya secara langsung dan tetap memperhatikan dengan ketat protokol kesehatan. Berikutnya kata sambutan dari Ketua Yayasan Fatma Al-Islami, Dr. Heri Budianto MSI, kepada Bapak saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga yang menyaut. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Siska. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu. Ya, sama-sama Pak Heri. Pak Yudis, sehat Bu? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ya, salam ya Bu ya, sudah lama nggak ketemu. Ya, insya Allah. Ketua Komite Ibu Lucy Haryanti,
Terima kasih Bu sudah selalu mendampingi SD Fatma Kenanga, kepala sekolah Ibu Amalia Agustina, dan tentu seluruh wali murid SD Fatma Kenanga. Salam untuk Ananda di rumah. Mungkin Ananda hari ini juga sedang berada di samping ayah bunda mengikuti dan mendengarkan nanti ilmu baru, pengetahuan baru, cara baru bagaimana menghadapi dan memberikan pembelajaran, memberikan contoh dan teladan kepada anak-anak kita di masa pandemi. Sebelum saya lanjutkan, marilah bersama-sama kita kirimkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tetap istiqomah di jalannya dan kita selalu dirahmati iman dan Islam. Ibu Siska dan ayah bunda semuanya, tentu hal yang perlu kita sadari, pandemi ini bukan hanya terjadi pada diri kita. Pandemi ini terjadi di seluruh dunia. Jadi apa yang dirasakan oleh ayah bunda, apa yang dirasakan oleh guru-guru, itu juga dirasakan oleh miliaran orang di muka bumi. Nah, sehingga berulang-ulang saya sering mengatakan bahwa keadaan ini membuat kita harus berubah. Kalau istilah pemerintah itu yang kemudian dikampanyekan, yang kemudian harus kita ikuti adalah kenormalan baru atau new normal. Kenormalan baru itu bukan hanya soal 3M, memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga soal mencuci tangan sesering mungkin, bukan hanya itu. Jadi semua tataran kita ini kita hadapi bersama dan kita harus merubah. Pertama yang harus kita rubah adalah mindset kita. Karena tanpa mindset sulit kita menggerakkan sikap kita, perilaku kita, tindakan kita untuk tentu saja berkaitan dengan bagaimana cara kita memberikan teladan, memberikan pembelajaran, pengetahuan kepada anak-anak kita. Nah, ini yang selalu saya tekankan, saya sampaikan setiap kali diminta untuk memberikan sambutan atau mendengar aspirasi dari seluruh wali murid. Bahwa kenyataan pandemi hari ini membuat kita harus merubah cara hidup kita. Nah, oleh karena itu termasuk juga yang menjadi fokus kita yang difasilitasi oleh SD Fatma Kenanga adalah hari ini Bu Siska akan berbagi ke kita bagaimana kita melakukan pembelajaran efektif terhadap anak-anak kita di masa pandemi. Saya juga guru tapi berbeda gurunya ya karena gurunya adalah mahasiswa, tentu berbeda dengan anak-anak kita yang masih duduk di SD. Tapi yang namanya guru tetap mengalami kesulitan di dalam melakukan pembelajaran. Jauh sekali berbeda ketika kita melakukan komunikasi tatap muka. Nah, apalagi ya tantangannya menghadapi anak-anak kita di tingkat SD, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan masing-masing tingkat itu tentulah akan menghadapi situasi, kondisi, tantangan yang beragam. Saya membayangkan bagaimana ayah bunda yang memiliki anak yang baru masuk SD kelas 1, belum pernah sama sekali datang ke sekolah, harus belajar, menyesuaikan diri, dan mungkin belum kenal secara fisik dengan gurunya, kenal lewat Zoom, lalu kemudian ada kekhawatiran kelas 6, bagaimana nanti bisa lulus atau tidak menghadapi ujian, banyak sekali problem. Nah, pada hari ini kita akan dengarkan. Saya sebagai ketua yayasan sekali lagi mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini, semoga ada manfaat yang bisa kita terapkan. Nah, itu yang menjadi concern saya, manfaat yang bisa kita terapkan.
Bukan hanya kita mendengarkan lalu kemudian kita berkeluh kesah. Sulitlah, tidak bisalah, kita kemudian macam-macam alasan kita. Dan tentu saya kira itu tidak sesuai dengan tatanan kenormalan baru. Di tatanan kenormalan baru ini, kita harus merubah mindset kita, merubah perilaku kita, untuk bisa memberikan pendidikan langsung pada anak-anak kita. Entah sampai kapan, kita belum tahu. Ya, apakah nanti Desember ini selesai? Banyak orang mengatakan ini nanti bergantung pada vaksin. Saya juga lihat vaksinnya sudah mulai diproduksi. Apakah betul vaksin adalah solusi satu-satunya untuk masalah ini? Kita nggak pernah tahu. Jadi kita harus sadar betul bahwa masa pandemi ini, khususnya orang tua, itu harus memberikan pendidikan, pengawasan, keteladanan yang lebih pada anak-anak. Saya bukan hanya pintar ngomong, saya juga punya putri 2 orang, sama kondisi kita, ya, kondisi kita sama, lalu kemudian menghadapi situasi yang sama, kesulitan kita sama, dan tantangan kita juga sama. Jadi apa yang saya sampaikan juga, ini merupakan dalam tanda petik, kalaulah kita anggap ini adalah satu tantangan kita, saya juga tertantang. Kalaulah ada sebagian besar kita mengatakan ini adalah penderitaan kita, kita sama-sama menderita. Tapi saya kira ini semua menjadi pemicu kita, menjadi semangat kita ke depan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Bu Siska, sekolah kita banyak belajar di sekolah ibu di Batutis, berkali-kali guru-guru kita titipkan kepada ibu untuk mendapatkan pembelajaran langsung. Saya kira kerjasama ini kalau bisa tetap dipertahankan. Sekaligus juga saya sampaikan kepada seluruh wali murid yang mungkin belum tahu bahwa Bu Siska dan suaminya Pak Yudis ini adalah pejuang-pejuang pendidikan. Mereka tinggal di Pekayon, di Bekasi, bikin sekolah gratis, makanya dinamakan Batutis. Lalu kemudian berkembang dan hampir seluruh sekolah-sekolah yang memiliki konsep pendidikan karakter itu belajar kepada Bu Siska. Kami mohon Bu Siska ini juga diberikan materi yang sebaik-baiknya kepada ayah bunda, dan tentu Fatma Kenanga akan terus belajar, akan terus mengirimkan guru-gurunya ke Batutis tentu setelah masa pandemi ini berakhir. Saya kira demikian, sudah terlalu panjang harapan ini disampaikan kepada semua ayah bunda khususnya. Kalau ada sesuatu hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.